Hai, saya Tristan dan di sini adalah salah satu lineup TV terbaru dari Samsung, yaitu Samsung DU8000. Untuk Samsung DU8000 ini memiliki 6 varian ukuran, mulai dari 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch, 75 inch, dan 85 inch. Kebetulan yang ada di sini yaitu ukuran 43 inch ya. Pada video kali ini saya akan mereview TV ini dari segi desain, build quality, kualitas gambar, kualitas suara, dan smart feature. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe Tristan Elektro supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga termurah dari TV ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Oke, yang pertama kita akan bahas desain pada seri DU8000 ini. Untuk desain di seri DU8000 ini memiliki desain 3 bases, yaitu menggunakan bases yang cukup tipis di bagian atas, kiri, dan kanan. Untuk frame bagian bawah juga cukup minimalis ya teman-teman. Untuk frame ini berwarna hitam, kemudian untuk material dari frame ini menggunakan polikarbonat. Untuk pada bagian kiri, frame-nya TV ini, di bagian bawah ini terdapat logo Samsung. Kemudian di bagian paling bawah logo Samsung ini terdapat sensor remote control dan satu tombol manual. Untuk bagian tengah bawah ini terdapat dua speaker, dua channel, 2x10 watt RMS. Kemudian untuk bagian kaki TV ini menggunakan two pole stand atau dudukan kiri dan kanan. Untuk dudukan TV ini dia bisa diatur ya ketinggiannya. Untuk ketinggian maksimalnya sampai dengan 8 cm dan ketinggian paling rendahnya itu 5 cm. Kemudian untuk dimensi TV ini, dia memiliki panjang 96 cm, tinggi tanpa dudukan TV yaitu 56 cm. Dan untuk ketebalan TV ini, dia memiliki teknologi Air Slim, jadi ketebalannya itu hanya 1,5 cm. Jadi untuk kelas UHD TV, TV ini adalah TV yang sangat tipis ya teman-teman. Kemudian kita ke area belakang. Seperti itulah tampilan belakang TV ini ya teman-teman. Untuk tampilan belakang ini memiliki motif garis-garis horizontal. Untuk motifnya sendiri dia nggak terlalu timbul ya teman-teman. Cuman ada motifnya aja. Kemudian pada bagian tengah ini terdapat VESA bracket berukuran 20 x 30 cm. Kemudian di sebelahnya lagi terdapat kabel power. Dan di bagian paling kanan terdapat port-port inputnya. Untuk port input TV ini memiliki dua port USB 2.0, ada port kabelan, port HDMI 2 sudah support eARC, port HDMI 1, port antena UHF VHF, kemudian bagian belakang ini terdapat port HDMI 3, dan port audio optikal. Untuk material dari back cover ini, atau bagian belakang, ini menggunakan polikarbonat, atau material plastik ya teman-teman. Kemudian pada bagian bawahnya ini terdapat dua dudukan TV, kiri dan kanan. Nah ini dia untuk menyetel ketinggiannya ya teman-teman. Jadi nanti di kakinya itu ada buat setelan ketinggian TV antara 5 cm atau 8 cm. Untuk kakinya ini juga dia menggunakan polikarbonat. Kemudian untuk desain remote-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi di desain remote ini cukup minimalis dan simple ya. Jadi dia nggak banyak tombol. Ini cuma ada tombol power, tombol setting, tombol voice command atau perintah suara, tombol navigasi, tombol home, kemudian juga dia ada tombol volume up atau down, terus ada tombol aplikasi cepat. Nah, yang bagus dari remote ini yaitu dia memiliki panel solar ya teman-teman, atau solar panel. Jadi untuk remote ini dia tanpa pakai baterai lithium lagi, jadi dia hanya jadi dia bisa diisi dengan tenaga lampu bisa atau tenaga cahaya ya teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya ini, bagian bawah remote juga ini terdapat port kabel Type C ya. Jadi ini juga bisa di-charge dengan charger ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas smart feature dari TV DU8000 ini. Nah, untuk smart feature-nya ini di DU8000 tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau dilihat sekilas ini hampir sama seperti seri-seri sebelumnya atau seri di CU8000 atau CU7000, tampilannya hampir sama. Cuman untuk seri yang sekarang ini dia menggunakan operation system Tizen di tahun 2024. Jadi di sini ada upgrade operation system yang tadinya aplikasinya itu terdapat ada di bagian sini ya teman-teman. Aplikasi ini sekarang ini dia bisa ditemukan lewat digeser aja ke bagian kanan. Jadi kalau kalian geser ke kanan ini, kalian bisa langsung masuk ke aplikasi yang bisa kalian install.
Jadi kita nggak perlu lagi masuk-masuk ke Play Store-nya. Kemudian di DO 8000 ini di Tizen 2024 ini terdapat fitur yang namanya Daily Plus. Jadi Daily Plus ini dia bisa connect ke semua ekosistem Samsung. Ada PC, kontrol, dia juga bisa connect ke MacBook, connect ke Samsung DeX dan lain-lainnya. Di sini juga dia punya SmartThings. Jadi SmartThings ini bisa mengkoneksikan dengan perangkat pintar lainnya dan kita bisa mengontrolnya melalui TV ini. Untuk lainnya sendiri ini kurang lebih sama ya, perangkat tersambung ini tampilannya juga sama, tampilan menu pengaturannya juga sama dengan seri-seri sebelumnya. Kurang lebihnya sama, cuma di sini nanti ada updatean di Daily Plus ini. Terus untuk responsifnya ya, untuk responsif dari user interface ini saya bilang cukup lancar dan untuk pergerakannya sendiri ini cukup smooth. Jadi nggak ada itu namanya delay ya teman-teman. Biasanya ada beberapa Smart TV atau Android TV yang agak susah kontrolnya atau agak delay. Nah, untuk seri ini saya pikir dia cukup responsif. Kemudian saya akan tes booting aplikasinya teman-teman. Kita coba kecepatan dari membukanya. Ini barusan kita buka untuk buka Netflix, ini cukup cepat ya teman-teman, dia langsung kebuka tanpa perlu lama-lama untuk booting aplikasinya. Kita coba aplikasi yang lain. Nah, di sini juga dia langsung masuk ke aplikasinya. Untuk booting aplikasi ini cukup lancar ya teman-teman, cukup lancar dan cukup cepat menurut saya. Terus untuk seri Samsung ini juga dia punya fitur-fitur lainnya, dia juga bisa mirroring atau miracast, jadi kalian bisa membagikan layar dari handphone ke TV ini. Dan untuk seri DO 8000 ini juga support dengan voice command ya, atau perintah suara. Kalian bisa mengaktifkannya melalui tombol yang ada di remote ini. Dan ini untuk voice asistennya menggunakan Bixby ya teman-teman. Buka YouTube. Buka Netflix. Untuk responsif dari perintah suaranya sendiri, ini juga cukup responsif ya. Jadi tadi saya katakan langsung dia keluar untuk perintahnya. Setelah kita tadi bahas smart feature-nya, sekarang saya akan bahas picture quality atau kualitas gambar dari TV Samsung ini ya teman-teman. Untuk Samsung DU8000 ini di ukuran 43 inch, dia menggunakan layar VA panel. Untuk resolusinya sendiri dia menggunakan resolusi 4K 3840 x 2160 pixel. Nah, untuk refresh rate-nya sendiri dia memiliki refresh rate 50 Hz, tapi support sampai dengan 60 Hz. Jadi di labelnya sendiri, label spesifikasi itu keterangannya 50 Hz, tapi saya sudah coba untuk video di 60 Hz, ini sangat support ya teman-teman. Kemudian untuk teknologi dari Samsung DU8000 ini, dia menggunakan teknologi Crystal Processor 4K untuk prosesornya sendiri. Yang diklaim dari Samsung, dia dapat meningkatkan kualitas gambar dari sumber sebelumnya yang belum atau resolusinya rendah ke resolusi yang lebih baik lagi ya teman-teman. Terus dari segi teknologi warna, TV Samsung ini dia menggunakan teknologi Dynamic Crystal Color yang diklaim Samsung itu dapat memperluas gradasi warna lebih luas dibandingkan dengan TV konvensional yang tidak memiliki teknologi warna. Untuk HDR-nya sendiri, TV ini sudah support HDR 10 Plus ya teman-teman. Jadi HDR-nya juga sendiri dia cukup bagus. Tapi kita akan tes TV ini ya teman-teman. Yang pertama saya akan tes di gradasi warna. Untuk tes gradasi warna putih ke warna hitam ya teman-teman. Jadi di tes gradasi ini kita lihat berapa banyak gradasi warna yang bisa dia hasilkan. Jadi ini dari putih ke hitam. Ini gradasinya cukup bagus ya teman-teman. Untuk garis gradasi warnanya juga jelas. Kemudian kita akan tes gradasi warna merah. Nah untuk dari mode gambar ini sendiri, saya gunakan modenya standar ya. Jadi benar-benar pure, nggak ada yang kita tambahin kualitas gambarnya atau nggak ada yang kita kurangin ya teman-teman. Jadi ini pakainya standar dari pabrikan.
Kemudian ini tes gradasi warna merah ya. Jadi di tes gradasi warna merah ini, kalau kita lihat ini dia juga sangat bagus ya teman-teman, karena gradasi warnanya ini dia keluar semua. Dari warna yang paling ujung ini kotaknya, ini dia garis gradasi warnanya itu terlihat. Ada beberapa TV di kelas UHD itu dia masih ada beberapa yang hilang ya. Kayak seri DU7000 yang kemarin kita review juga dia hilang satu kotak itu. Hilang dua kotak. Yang ini dia full gradasi warnanya. Kemudian kita tes gradasi warna hijau. Nah, ini untuk tes gradasi warna hijau juga cukup bagus ya. Jadi warnanya itu dia gradasinya juga cukup terlihat jelas. Jadi ini bagus nih untuk di mode standar. Kemudian kita tes di gradasi warna biru. Nah, ini tes gradasi warna biru. Ini agak nggak kelihatan ya teman-teman, cuman ada sedikit garis, tapi dia hanya nggak kelihatan satu kotak aja. Jadi kalau buat range gradasi warna RGB atau red, green, blue, ini cukup baik ya teman-teman pada mode standar. Oke, selanjutnya di tes gradasi warna putih ya teman-teman. Di tes gradasi warna putih ini dia cukup bagus juga. Warnanya juga putihnya hampir pure, tapi masih sedikit warm. Untuk backlight atau dimmingnya sendiri ini juga cukup bagus ya teman-teman. Jadi kalau di TV-TV biasa yang kemarin yang kita bahas juga seri DU7000 itu di pojokan sendiri dia masih agak terlihat gelap. Tapi di series DU8000 ini cukup bagus. Jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi backlightnya ini menurut saya lebih baik ya dibandingkan dengan seri DU7000. Kemudian ini adalah tes black level test. Jadi di sini kita bisa lihat seberapa HDR si punya TV ini bekerja. Jadi di tes black level ini kalau kita lihat sendiri untuk HDR-nya ini sudah aktif ya teman-teman, dan ini cukup bagus karena beberapa objek yang gelap pun dia terlihat. Jadi di HDR ini dia bisa membedakan warna gelap dan warna terang. Ini HDR-nya cukup bagus, jadi black levelnya juga ikut bagus. Kemudian saya juga tes refresh rate di video 60 Hz ya teman-teman. Nah, untuk refresh rate-nya seperti ini. Kita bisa lihat di tes 60 fps ini atau 60 Hz ini cukup lancar ya, cukup smooth. Ada sedikit tearing, tapi nggak kelihatan sih tearingnya juga. Hampir tidak terlihat. Jadi kalau kita play video dengan refresh rate 60 Hz, ini masih cukup oke. Apalagi kalau kalian suka buat main game, nah itu juga kita bisa pakai game yang refresh rate-nya sampai 60 Hz. Dan sekarang saya akan tes video upscaler TV ini ya teman-teman. Jadi seberapa bisa dia mengupscale gambar dari sumber yang resolusinya itu HD atau resolusi rendah. Ini saya kasih dengan resolusinya cuma 720 pixel. Kita ubah dulu dari sini ke 720 pixel. Di sini kita bisa lihat dari detail gambarnya teman-teman. Ini kita cek lagi. Untuk resolusinya ini benar di 720 pixel, tapi dia dapat menampilkan detail gambar yang cukup baik ya. Jadi noise-nya juga dia hampir tidak terlihat walaupun dengan resolusi 720 pixel. Jadi enaknya ini ketika kalian nonton TV atau nonton video dengan resolusi yang 720 pixel atau resolusi yang rendah, dia akan otomatis mengupscale gambarnya. Jadi yang lebih baik. Kemudian saya juga akan tes di view angle ya teman-teman. Untuk tes view angle ini saya akan naikkan resolusinya ke yang lebih tinggi di 1080 pixel aja. Kemudian kita akan ngambil angle gambar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, untuk view angle tadi cukup baik ya teman-teman. Jadi di angle 30 derajat dia warnanya juga cukup konsisten dan ada sedikit perubahan tapi nggak
nggak banyak perubahannya, dan kalau buat di kelas UHD TV ini di view angle-nya juga cukup baik walaupun dia menggunakan VA panel. Kemudian kita lanjut ke tes sound ya. Jadi kita lanjut ke tes sound untuk TV ini. Jadi saya akan tes untuk speaker di kanan kirinya ya teman-teman. Jadi ini kan dia pakai dua channel speaker kanan dan kiri. Kita akan tes speakernya ini. Kemudian untuk power RMS-nya juga kita akan tes seberapa besar power RMS. Untuk tes speaker kanan kirinya ini juga bekerja ya teman-teman. Untuk dua channel ini dia bisa bekerja bergantian. Tapi untuk power RMS-nya ini sedikit lebih kecil dibandingkan UHD TV lainnya ya teman-teman ya. Tapi kalau buat tadi saya besarkan sendiri sih dia nggak pecah. Cuman power RMS-nya ini menurut saya lebih kecil dibandingkan dengan TV seperti DU 7000 kemarin. DU 7000 kemarin tuh saya pikir dia lebih besar untuk power RMS-nya. Ya untuk speakernya sendiri ya di kelas UHD ini dibilang standar ya, ya sudah cukup bagus ya teman-teman. Karena kalau menurut saya karena ukuran dia yang lebih tipis dibandingkan dengan UHD TV lainnya, jadi ukuran speakernya itu dia juga ikut lebih tipis. Jadi untuk power RMS-nya juga nggak sebesar UHD TV yang lebih tebal ya teman-teman. Tapi kalau buat teknologi suara sendiri sih ini cukup baik karena di sini dia sudah menggunakan OTS, dia Object Tracking Sound, jadi bisa menganalisa objek. Terus kemudian juga dia punya Adaptive Sound, jadi dia bisa mengikuti genre film. Kalau secara suara ini ya biasa aja ya teman-teman. Dan kesimpulan dari TV DU8000 ini, menurut saya untuk spesifikasinya cukup baik ya teman-teman. Dia memiliki gradasi warna yang baik, karena dia bisa menghasilkan gradasi warnanya cukup terlihat jelas di warna red, green, blue. White colornya juga oke. Refresh rate-nya juga dia cukup baik ya. Kemudian untuk black levelnya juga oke. Dan untuk operation systemnya sendiri dia ada update software di Tizen di 2024. Tapi sayangnya untuk kualitas suara TV ini menurut saya standar banget ya teman-teman. Jadi karena mungkin ya, karena bentuk TV ini lebih tipis dibandingkan dengan TV UHD pada umumnya, jadi ukuran speakernya itu lebih kecil dibandingkan dengan TV UHD lainnya. Tapi kalau secara teknologi suara, ini sih udah cukup bagus ya, karena ada OTS dan Adaptive Sound. Dan seperti itulah video review dari Samsung DU8000 di ukuran 43 inch. Semoga video ini dapat menambah informasi kalian tentang elektronik terbaru saat ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.